Yanka, silakan dengan laporan Anda. Ya, Zakia, sikap Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai pemain sinetron dan juga bermain iklan, padahal dia sudah menjabat sebagai pejabat negara. Untuk menanggapi isu-isu hal ini, saya telah bersama pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Dr. Muradi. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai isu yang berkembang tentang Deddy Mizwar ini? Ya, ini kan bukan isu baru ya. Sejak pertama kali dia dilantik, hampir setahun, 2 tahun, hampir setahun setengah yang lalu, kita sudah minta untuk menanggalkan semua aktivitas di luar pejabat kenegaraan. Dan sampai hari ini pun ternyata waktu itu janjinya adalah menghabiskan kontrak. Nah, begitu kontrak tersebut kemudian habis, itu akan berhenti. Tapi ternyata makin banyak. Artinya apa? Artinya ada 3 hal yang kemudian Deddy Mizwar langgar. Pertama adalah dia melanggar yang namanya Undang-Undang 32 2004. Itu pasal 28F ya kalau tidak salah, itu soal kelarangan pejabat negara untuk kemudian melakukan aktivitas di luar aktivitas utama. Yang kedua, dia juga melanggar sumpah jabatan karena dalam jabatan ketika bersumpah sebagai wakil gubernur, dia akan mencurahkan seluruh waktu dan pikiran dia untuk kepentingan Jawa Barat. Dan yang ketiga, soal etika politik. Nah, etika politik itu yang sampai hari ini dia rasa sebagai bagian, 3 hal ini yang dia rasa sebagai bagian dari buat saya itu menarik untuk kemudian dikejar. Apakah kemudian dia sadar benar dia sudah menjadi pejabat negara atau belum? Kalau misalnya dia tidak mau menanggalkan itu, buat saya paling gampang adalah ya sudah berhenti jadi wakil gubernur, fokus untuk jadi pensinetron ataupun artis seperti itu. Lalu Pak, undang-undang yang dilanggar oleh Deddy Mizwar sendiri itu adakah undang-undang yang mengatur tentang hal ini? Ya, ada Undang-Undang 32 2004 khususnya pasal 28, kemudian juga ada undang-undang soal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan yang bersih ya. Itu kemudian di situ misalnya soal gratifikasi dan sebagainya. Karena ada aturan yang kemudian dipahami oleh kita bahwa setelah dia menjabat, dia harus menanggalkan semua aktivitas. Itu pun tidak berlaku cuma kepala daerah, tapi juga kepala negara dan juga anggota DPR. Kita punya misalnya dulu ada anggota DPR yang pernah mundur karena dia tidak bisa memisahkan antara kepentingan politik dengan kepentingan aktivitasnya sebagai pribadi seperti itu. Lalu kalau dilihat dari sisi etika sebagai pejabat negara, namun masih saja sibuk dengan pekerjaan sampingannya itu menurut Bapak? Ya, buat saya dia sudah mencederai semangat hakikat harapan publik dari Jawa Barat. Artinya saya pikir saya bukan orang yang pertama dan yang terakhir mungkin akan meminta beliau untuk mengingatkan untuk fokus pada Jawa Barat. Kan Jawa Barat ini bukan problem sederhana ya. Ini problemnya luar biasa banyak dan kemudian butuh fokus dan konsentrasi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kemudian pelayanan yang program-program yang harus di Jawa Barat seperti itu. Lalu adakah sanksi khusus Pak terkait dengan kasus Deddy Mizwar ini? Sebenarnya sanksi pertama itu adalah atasan ya. Harusnya saya berharap Kang Aher kemarin kemudian meminta Deddy Miz untuk kemudian tidak lagi beraktivitas di luar pekerjaan sebagai wakil gubernur. Tapi kan sebalik, malah gubernur kemudian seolah-olah merestui itu. Nah, dugaan saya memang ada semacam deal antara mereka berdua. Itu yang pertama. Yang kedua, sanksi kedua adalah sanksi dari administrasi di Kemdagri. Kemdagri sudah melontarkan untuk membatasi ataupun menghentikan sama sekali aktivitas non keguberneran, tapi kan sampai sekarang belum bisa kemudian dianggap sebagai sanksi yang sifatnya mengikat. Dan mungkin ke depan dia akan dibuat mungkin semacam ada teguran yang sifatnya kemudian lebih keras oleh dari Kemdagri. Nah, yang ketiga itu sanksi sosial dari masyarakat. Masyarakat bisa saja di Jawa Barat kemudian mengajukan misalnya mosi nggak percaya dan kemudian meminta misalnya DPRD Jawa Barat untuk kemudian meminta mengganti beliau karena beliau tidak fokus dan tidak amanah. Oke. Lalu Pak, apakah ada bukti konkret apabila orang yang melanggar etika seperti itu akan dikeluarkan dari jabatannya? Ya, salah satunya kan Bupati Garut itu kan salah satu pelanggar etika. Kalau diatur manapun nggak ada aturan yang melanggar kemudian memiliki istri dari lebih dari satu orang ya. Walaupun sebenarnya di PP soal perkawinan ada, tapi maksud saya gini, kalau kemudian aturannya kemudian dia merasa bahwa dia benar, dia tidak merasa bahwa itu adalah bagian dari pelanggaran etika politik, pelanggaran amanah dan sebagainya. Saya jadi ragu, jangan-jangan memang dia justru yang jadi sampingan bukan wakil gubernur, tapi sebagai yang jadi sampingan justru wakil gubernur yang utamanya adalah iklan dan sinetron seperti itu. Baik, terima kasih wawancaranya Pak. Tadi adalah wawancara saya dengan pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Dr. Muradi. Demikian kembali ke studio Zakia. Baik, terima kasih Yanka Katria atas informasinya.